Foodies, musim hujan kayak sekarang enaknya kita makan yang anget-anget dan berkuah ya. Nih, maka receh spill racun anget dinikmat, soto sop Haji Asmawi. Katanya di sini tuh masih pakai resep turun-temurun loh. Lokasinya ada di kawasan Blok D, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hai Foodies, sekarang aku lagi ada di Soto Sop. Soto Sop ini makanan khas Betawi. Katanya di sini menu favoritnya itu soto Betawi. Sekarang aku lagi motong dagingnya buat nanti dimasak. Ini nih Foodies, magnetnya warung soto ini, potongan daging berkualitas yang manjain mulut banget karena seempuk itu. Dan bumbunya juga TOP bener. Ini karena dagingnya beneran diungkep lama sampai bener-bener empuk dan bener-bener ngeresep banget itu si bumbu. Dagingnya ready, oke lanjut kita tambahin tomat, kentang, emping, daun bawang, sama bawang goreng. Sip! Oke. Tambah daun bawang sama bawang goreng. Wih, wah enak banget bau daun bawangnya. Nah, aku paling suka bawang goreng Foodies. Jadi kalau pesen makan yang ada bawang goreng pasti minta dibanyakin. Boleh ya, Mbak? Ya, boleh. Wah. Selanjutnya, tambahkan bumbu lain dan penyedap sesuai selera. Tinggal tuang kuah ajir itu ke mangkoknya. Nah, yang ini juga nggak kalah spesial Foodies. Coba kasih paham ke Foodies nih, Andy. Jadi Foodies di sini disediakan ada dua kuah, ada kuah bening, ada juga kuah santan. Aku mau cobain dua-duanya boleh? Boleh. Wah, makasih. Diaduk-aduk dulu ya? Iya, diaduk dulu, Pak. Wow, mantep kan Foodies? Tim kuah bening sama tim kuah santan mah bisa tenang kalau makan di sini. Nggak pakai berantem, yes? Coba cium dulu ya. Enak banget wanginya. Kalau gitu kita duduk aja ya sambil nunggu disiapin. Mbak, saya mau nanya, biasanya kalau makan soto Betawi ada menu yang lain nggak untuk pelengkapnya? Oh, iya, Kak. Kebetulan kita ada asinannya, Kak. Ada asinan? Iya, ada asinan Betawinya. Boleh nanti disiapin juga, minta siap. asinannya satu. Siap, Kak. Makasih. Ayo kita duduk. Wih, alarm perut lapar kayaknya udah pasti langsung padam nih kalau di sini. Soto ada, asinan juga ada dong. Dijamin bakal kenyang kita po. Nah, asinan sayur di sini selain berisi sayur-sayuran juga ada tambahan nanas biar rasanya lebih seger. Mantep kali. Wah, lihat nih Foodies. Ini kayaknya asinannya enak banget tuh. Cobain yuk. Soto Betawi, cek. Asinan Betawi, cek. Kailah langsung kita markicip yuk. Dikasih sambal dulu kali tapi ya Andy biar makin nampol. Wah, asli ini enak banget. Kalau kata anak gaul zaman sekarang, ini soto di OG, original. Rasanya bukan kaleng-kaleng. Yes, kuah santan soto sop ini emang udah diracik biar bisa masuk banget rasanya ke lidah semua orang. Gak terlalu kental bikin enak itu Foodies, pasti pas lah pokoknya. Anyway, seporsi gini harganya you know what, cuma 25.000 aja loh. Cocok kan di kantong? Kuahnya itu pas banget Foodies. Nggak terlalu kental, tapi nggak terlalu cair juga. Jadi ini pas banget. Dan rasanya juga manis-manis gurih gitu. Wah, enak banget pokoknya. Dicampur sama nasi, ada bawang gorengnya, ada sayur-sayurannya. Enak banget. Seporsi soto ini emang selalu sukses kayaknya buat manjain lidah. Rasa aslinya yang gurih-gurih manis, kalau ditambahin sama kucuran jeruk yang asam terus disambelin, sekali suap mah rasanya ada banyak bener itu kenikmatan. Seger, enak, pokoknya mah mantul. Cus kita senggol yang versi kuah glowing ya, maksudnya kuah bening. Ini kira-kira andalan mana ya buat lidahnya Andy? Coba ya. Enak banget Foodies. Buat Foodies yang nggak suka makan santan, kuah bening ini pilihan yang cocok banget ya. Karena
Rasanya tuh asin, gurih, tapi nggak ada manisnya. Jadi enak banget sih kalau misalnya lagi bosen makan yang santan, bisa langsung pakai yang kuah bening. Ini enak banget. Wah, dimakan sama dagingnya enak banget, Foodies. Wah, ternyata lidahnya Andy doyan dua-duanya tuh, Foodies. Tuh, endingnya makan sampai keringetan kayak begitu tuh, saking lazisnya, yes. Dagingnya juga juara sih. Dagingnya tuh empuk banget, nggak ada yang keras-keras sedikit pun. Mantap. Soto Betawinya fix makan receh approve ya. Ini cus sekarang kita senggol asinannya. Dari tampilannya kayaknya enak nih. Kol, wortel, timun, dan nanas dikasih kuah kacang. Wah, endol lah ya. Cus kita aduk-aduk dulu Andy biar bumbunya tercampur rata. Biasanya Foodies kalau makan asinan itu kan suka bumbunya itu kayak ada panas-panasnya gitu di tenggorokan. Tapi ini enggak sama sekali. Jadi perpaduan antara manis dan pedesnya itu pas banget. Sayur-sayurnya semua juga fresh banget. The best lah pokoknya. Kebayang ya Foodies segimana happy itu taminya pas hujan-hujan, pas lapar ya kan. Terus disuguhin soto Betawi dan ditutup sama asinan Betawi. Beneran kenikmatan yang hakiki. Gaskin ya yang ngiler cus aja langsung mampirin ya ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Wow, menunya mewah Foodies, semuanya yummy. Anyway, ada yang tahu nggak apa ya nama menu-menu ini? Nah, buat yang belum tahu jangan ngasal dulu. Kalau salah tebak, ntar malah ketahuan loh. Malu nanti. Foodies, nama menu yang satu ini adalah English Breakfast alias sarapan ala-ala Inggris. Sedangkan yang satunya sarapan ala Amerika alias American Breakfast. Biasanya menu-menu ini hanya ada di hotel bintang 5 atau restoran internasional. Tapi di Yogyakarta, menu ala western ini justru dijajakan di warung pinggir jalan. Namanya Warung UHT alias Ultra High Temptation. Nyentrik banget ya. Hadir sejak 2 tahun lalu, warung milik Mas Andika ini kian hits banget di Jogja. Dalam sehari, Mas Andia pun bisa menjual hingga 200 porsi lebih Foodies, laris manis. Nah, dari sekian menu western yang ditawarkan, ada 4 menu best sellernya nih. Want to know? Yakni English Breakfast dan American Breakfast. Serta ada juga sandwich mushroom chicken soup dan pasta khas Italia. Untuk penyajian English Breakfast, mulai dari masak potongan kentang dan susu sapi UHT nih Foodies. Kemudian kacang merah yang telah dikukus lalu dimasak dengan racikan bumbu barbecue. Next kita masak yuk telur mata sapi hingga setengah matang. Terus lanjut masak jamur dengan bumbu penyedap. Ini aromanya mantul banget Foodies. Terakhir, sajikan semuanya dalam piring besar beserta daging sapi dan tomat grillnya. Oh iya, tambahin juga pakai saus dan mayones ya. Nah, Foodies, ciri utama English Breakfast ini ada pada shiny egg-nya alias telur ceplok setengah matang. Untuk menu American Breakfast, prosesnya mulai dari penyiapan sayuran selada, irisan kubis merah, dan juga tomat. Seger ya. Yuk kita tuang yuk mayones di atasnya nih, kemudian diikuti butiran jagung kukus. Oh ya, sertakan juga potongan semangka dan irisan lemon plus roti gandum panggang. Wow, cakep bener nih Foodies. Tak ketinggalan, sertakan omelet khasnya dan masakan daging ayam ya. Nah, untuk menu pasta, pembuatannya mulai dari memasak bahan-bahan dasarnya dulu nih Foodies, seperti tomat, bawang bombay, dan bumbu oregano. Masukkan juga ragam seafoodnya. Lalu tuang kecap manis dan air, aduk-aduk, terus masukkan pasta dan lada. Next, kita tuang susu UHT, lalu aduk lagi sampai creamy. Sajikan dengan tomat segar, daun seledri, dan juga roti. Wih, ciamik! Wow Foodies, saat disantap, ini benar-benar berkelas. Masakan mancanegara internasional dengan cita rasa Nusantara. Setiap komplement itu tuh dia masaknya beda-beda. Jadi ada yang dimasak manis, ada yang dimasak pedas, ada yang agak asam-asam gitu, terus ada yang gurih juga. Meski di sini menunya berkonsep fine dining, untuk masalah harga tenang, gak usah khawatir Foodies, sebab dijualnya kok terjangkau, yakni start dari 8.000 aja hingga Rp20.000. Gimana? Kepengen gak?
lihat. Rame banget ternyata. Nah, emang di belakangan lagi berasa panas banget gitu, jadi butuh yang seger-seger. Makanya nih, aku kesini datang mau pilih menu yang seger-seger. Ada es krim, banyak banget pilihannya tuh, warnanya udah es krim semua kan, dan rame banget. Ya udah deh, kita ngantri di dalam, yuk. Wah, foodies, ini sih surganya para bocil nih. Udah pasti seneng dan otokalap lah kalau mampir ke sini. Mau cuaca hujan, terik, panas, anak kecil mah pasti selalu doyan ya sama yang namanya ice cream. Apalagi di sini punya ratusan macam es krim nih foodies. Gak heran sih kalau antriannya lumayan juga ya. Anak-anak, remaja atau orang tua siapa sih yang ngadain ice cream? Antri dulu yuk foodies. Mbak, aku mau ice cream roti bakar. Ya. Makan di sini. Jadinya pesan es krim roti bakar pakai ice Neapolitan dan juga alpukat. Terus ice cream crunchy pakai ice unicorn, coklat dan vanilla chip. Ada lagi yang menarik foodies namanya taco ice cream. Dan terakhir sundae boba. Jadi di sini konsepnya pilih jenis ice creamnya dulu, baru toppingannya bisa disesuaikan sama selera. Udah pilihan ice creamnya ratusan, penyajiannya juga gemes-gemes. Ih, kan jadi penasaran ya sama cara bikinnya. Gue kita intip yuk. Mbak, ini yang paling bawah, lapisan terbawah apa dulu Mbak? Iya Kak. Di, Ya langsung dimasukin aja. oh langsung gitu. Dituang aja Kak. Oh dituang, oke. Cookies. Setelah ini, Es krim yang vanilla chip. Seru juga ya foodies bikin ice cream crunchy. Komponennya nggak cuma ice cream tapi ada cookies and cone-nya juga. Setelah ice vanillanya masuk dilanjut sama cone crumbs. Lanjut tuh diremukin saat itu juga. Ih fresh banget. Lanjut nih dikasih ice cream coklat dari mesin. Ini part satisfying banget nggak sih foodies? ini udah coklat, vanilla, crunchy coklat. Selanjutnya tinggal Yang unicorn. unicorn ini. Step terakhir di ice cream crunchy ini foodies ditutup sama ice unicorn yang warnanya gemes banget. Tada, jadi deh. Oke deh, selanjutnya ada ice cream roti bakar. Nah, jadi yang ini roti bakar es krim. Es krim roti bakar ya? Iya, Kak. Dibakar dulu rotinya, dipanggang sih lebih tepatnya. Tuh, jadi crunchy-crunchy. Terus diolesin sama ini juga ya, mentega gitu ya. Jadinya agak ada sensasi gurihnya kayaknya. Terus habis ini apa lagi Mbak? Rotinya nggak pakai isian lagi foodies, jadi tinggal kasih 2 scoop ice cream yang tadi dipilih. Ice cream pakai roti foodies, kebayang dong ya lazisnya kayak mana? Terakhir tambahkan topping coklat dan meses di atasnya supaya lebih menarik. Nah sambil nunggu 2 pesanan lagi, ada taco and sundae boba. Cus kita lihat yuk pilihan ice cream lainnya yuk. Pantesan sampai ratusan varian rasa. Jadi ternyata nggak cuman es krim yang dibuat dengan pilihan rasa dan bentuk-bentuk yang menarik tadi, ada juga nih es krim yang ready to eat kayak gini-gini. Nih, kayak gini. Tuh. Wah sabi banget nih kalau sambil nunggu atau bisa juga lah ya buat oleh-oleh buat yang di rumah. Tinggal beli aja di tuh foodies ice cream yang ready to eat ini. Foodies, cepetan. Lama banget sih, ini keburu mencair tuh. Lihat, udah hampir mencair kan, namanya es krim, jadi harus cepet-cepet disantapnya. Icip yang paling mudah meleleh dulu kali ya, sundae boba. Sundae itu memang rasanya sederhana, tapi bikin lagi. Setuju nggak? Kalau misalnya kalian cari-cari es krim, biasanya kan pilihannya pasti jatuhnya ke sundae lagi, karena sesederhana itu rasanya. Kalau biasanya pasangan sundae itu semacam sirup atau selai, coklat, strawberry, blueberry gitu ya kan. Nah kali ini pasangannya pakai boba foodies dan ternyata cocok Boba ini kan ada campuran gula merahnya juga tuh, jadi ada aroma-aroma tambahan juga nih, begitu dicampur sama es krimnya foodies. Selain rasanya yang jadi lebih lazis, teksturnya juga lebih rame loh gitu foodies. Ada kenyal-kenyalnya, jadi kayak nggak langsung hilang gitu aja. Next kita icip ice cream yang tadi kita bikin ya, ice cream crunchy. Duh cantik banget nggak sih? Jadi rasanya itu seger banget, agak ada kecut-kecutnya gitu. Jadi kalau sundae ini kan pure manis ya, sundae ini pure manis, vanilla gitu. Nah kalau ini tuh kayak ada mix berry-nya, antara dari blueberry, dari strawberry, nyampur jadi satu. Suapan pertama di ice creamnya aja udah bikin happy banget foodies, apalagi kalau dimakan semua komponennya nih. Ini yang
crunchy-crunchy-nya. Aku mau cobain sama yang coklat. Crunchy. Kedengeran nggak sih crunchy-nya? Kurang kedengeran ya? Sini deketin telinganya. Tuh, yang jelas bagian dalamnya ada nih crunchy-crunchy dari konnya. Tanpa pakai crunchy dan cookiesnya aja, campuran es krimnya ini udah lazis banget. Ada rasa segar, sedikit kecut dan juga manis. Terus sensasi kriuk dari crumble dan cookiesnya itu loh, ditambah ada choco chip dari es krim vanilanya. So yummy. Wah, ini mah tipe es krim yang kayak begini nggak gampang meleleh ya foodies. Jadi cocok banget nih buat nongki-nongki. Makannya bisa dicicil ya kan, sedikit-sedikit foodies. Nah, selanjutnya kita punya es krim roti bakar nih. Marky try. Meskipun di sini harganya lumayan receh, tapi secara kualitas dari rasanya ini nggak recehan sama sekali ya. Jadi bukan kayak es krim yang manisnya tuh kayak manis-manis berlebihan kayak gitu, nggak. Tapi ini tuh manisnya pas, secara kualitas rasanya juga pas menurutku. Tampilannya sih kayak es krim puluhan ribu ya, padahal harganya receh banget foodies. You know what, mulai dari 8 ribuan aja. Es krim roti bakar ini itu juga cuma 15 ribu dong. Harga receh tapi kualitas dan penyajiannya mewah. Ternyata roti bakarnya ini udah berasa banget. Udah ada tambahan rasanya gitu loh, ada gurih-gurihnya. Dan aroma rotinya itu karena udah dibakar, jadi naik satu tingkat. Berasa banget ada campuran roti sama esnya itu ngeblend gitu loh, Budis. Emang kayak ketemu jodoh banget sih, roti campur es krim tuh ya, kayak saling mengisi dan cucu abis. Nah, sekarang masih ada nih, taco ice cream. Enak banget. Aku baru nyobain loh es krim taco ini. Bagian luarnya kayak kon tapi beda rasanya ya dengan yang tadi ini. Ini tuh kayak crunchy tapi bagian tengahnya agak basah, tapi ini tuh crunchy banget, crunchy abis. Salah satu terobosan paling gokil dan lazis nih foodies. Kalau biasanya taco identik sama makanan yang savory, ternyata dibikin manis dan ganti kulit lapisannya itu lazis banget. Udah tumbang nih, kelihatan isinya. Jadi ini 8.000 tapi isinya banyak banget, terus rasanya juga spesial. Ratusan varian ice cream ada di sini. Bukan cuma S3 marketing nih, tapi beneran ada ratusan loh. Mulai dari menu-menu tadi yang disantap sama Putih tuh, sampai ada banana split, ice cream cone, ice cream sandwich, dan masih banyak lagi. Ayah, kalau kalian mau pesen dari rumah juga bisa ke Foodies. Cari aja ya outlet rumah ice cream Indonesia yang terdekat. Terus pesen deh tuh, udah jaminan lah tuh kemasan dan pengirimannya aman Foodies. Nah, kalau tempat yang Putih datengin ini ada di Jalan Muhtar Raya, Petukangan, Jakarta Selatan. Kalau Foodies penasaran kepengen icip-icip langsung, jangan lupa ajakin si kecil juga ya. Ini mah surgawi banget buat dia. Dijamin si kecil bakalan betah deh, minta lagi dan lagi. Secara orang dewasa aja suka gitu loh. Makan receh, bener receh tapi rasanya gak receh. Foodies, kayaknya ada yang abis dapat durian runtuh nih alias rezeki nomplok. Katanya sih mau beli rumah baru segala tuh Foodies. Waduh, kalau lihat dari gayanya sih emang kayaknya ada yang emang lagi banyak duit nih. Mas, ini ngantri apa mau nagih pinjaman online? Kayaknya sini bang, Lah kok kayaknya Mas di sini ngapain? dari ngantri pizza bang. Pizza? Iya. Oh ini tempat pizza? Iya. Waduh, kebetulan kita lapar Budis. Nah, lo bingung kan? Iya sih, Adin tuh kan sekarang lagi ada di Il Gusto Pizza Foodies. Ini adalah salah satu authentic pizza yang lagi viral di Jakarta. Permisi. Yeah, hello. Eh. What can I do for you today? Gini Bang, Ya. saya kebetulan lapar banget nih Bang, pengen makan. Ini harga pizza di sini berapa ya? Pizza, you are hungry? I'm so hungry. Wow. And then I meet the people that they're queuing in this area. Yeah. They want to That's eat right. pizza. Yeah, that's right. So I would like to eat pizza. You are in the right place. This is authentic Italian pizza place with pasta also. Wow. Yes.
Gak main-main loh foodies, Chef Max ini tuh beneran berasal dari Roma, Italia. Dan di negaranya, Chef Max bekerja di salah satu restoran pizza yang terkenal banget di Roma. Tapi karena terjebak pandemi saat berlibur di Indonesia, Chef Max pun didukung istrinya dan akhirnya dia memulai bisnis pizza di sini. So, kita mulai dari pasta dulu ya foodies. Pasta yang akan kita bikin ini adalah aglio olio peperoncino. Step pertama adalah tumis marinasi bawang putih dan cabai yang direndam dengan extra virgin oil. Tumis hingga tercium harum, kemudian masukkan sedikit air rebusan. The secret is here, you will never know it because it's a mix of 3 kinds of things inside. Oh, itu justru. Kita tunggu kaldu ini terevaporasi ya dengan sempurna foodies. Nah sambil nunggu kita rebus yuk spagettinya dulu skuy. Ingat ya foodies, kalau masak spaghetti itu nggak boleh dipatah-patahin. Bisa ngamuk nanti orang Italia tuh ngeliatnya. Oke deh, setelah 5 menit direbus, spagettinya kita pindahin ke wajan berisikan kaldu tadi. Nah untuk selanjutnya direbus bersamaan. Oke deh, sambil nunggu pastanya matang nih foodies, kita bikin pizza aja ya. What is it? It's the dough of the pizza. It's 48 hours fermentation without yeast. Wow. No milk, no sugar, only water, flour, and some extra virgin olive oil and salt. Real fermentation. Real fermentation. You can smell the smell also. It has a different smell. Oh iya, jadi ini fermentasi asli. Oke deh, langsung kita bikin aja pizzanya ya foodies. Pertama, taruh adonannya di atas tumpukan tepung kering ini foodies. Oke foodies, jadi kita tadi katanya dicolok-colok ini pakai jari supaya dia lebar tuh. Yeah, Cukup hands. ujung jari, 2 hands. Kayaknya abis ini ada yang direkrut nih ya jadi asistennya Chef Max nih foodies. Oke deh, setelah adonannya sudah melebar, tuang sedikit minyak zaitun di atasnya dan masukkan ke oven khusus ini. Masukin, kita pelan-pelan, lepas. Bentar. It's good. I told you, he is born pizza chef. Cukup 20 detik aja foodies, adonan pizzanya udah bisa dikeluarin dari oven. Lihat tuh, belum dikasih topping aja tampilannya udah cakep banget ya. Yuk lanjutnya kita kasih toppingnya nih. Lapisan paling pertama adalah tomat yang sudah dihancurkan. Ini pure tomat aja ya foodies, bukan saus atau pasta tomat. Akhirnya tomatnya sudah, sekarang giliran keju mozzarellanya. Next, lapisan selanjutnya foodies ada pepperoni, jamur, dan parsley. Wah, kalau semuanya udah ready nih, saatnya proses pemanggangan lagi foodies. Cukup 3 menit aja pizzanya udah siap buat disajikan. Kita dengerin suaranya dulu ya. Ini suaranya spesial di sini. Ketika dimasak dia akan bunyi seperti ini. Suaranya khas banget kan, khas Italia pizza. Setuju ya foodies, kalau suara crunchy-nya tuh emang satisfying banget. Nah, foodies, pizza udah siap kita makan. Pastanya udah tadi kita lihat juga kan. Sekarang waktu kita makan, foodies, kita pengen tahu rasanya seperti apa. Let's go, Chef. Ayo. Ayo. Nah, karena Chef Max bilang ayo, sekali lah kita ayo juga lah foodies, takis Den. Yang pertama dicoba ini adalah aglio olio peperoncino. Coba nih Den, di-spill kayak apa rasanya? Kematangan dari si pastanya ini perfecto kalau menurut saya, foodies. Jadi emang dia tadi pakai timer ya, pas banget. Jadi dibilang terlalu empuk enggak, dibilang keras enggak. Jadi enak banget. Dan dia sedikit spicy kalau yang ini. Nah foodies, karena tadi pakai marinasi bawang putih, jadi aglio olio peperoncino ini kuat banget rasa bawang putihnya. Nggak usah takut keasinan atau hambar, karena seasoningnya itu disesuaikan sama lidah orang Indonesia. Next kita move on yuk ke gnocchi al broccoli. Si kejunya juga berasa banget nih yang ini nih. Kejunya lebih berasa dan ini lebih asin. Ini lebih asin. Mungkin karena kejunya juga ya, jadi rasa asinnya berasa banget. Brokolinya juga mateng. Dan ini nih foodies pasta yang super premium di sini. Ini dia pasta al quattro formaggi.
keju semua. Ini 4 keju digabung jadi satu. Bismillah. Pedas sih. Buat teman-teman yang suka banget sama keju, cobain yang ini. Karena ini mix dari 4 keju dan dia kental. Kalau asinnya pas. Kalau yang ini asinnya berasa banget. Kalau yang ini asinnya pas. Loh. Dan dia seperti per ya. Per. Pasta kok kayak per. Tapi ini enak banget. Foodies, jangan hanya saus pedas yang ngomong-ngomong di sini karena emang Chef Max tidak menyediakan saus pedas. Makan pasta dengan saus pedas di sini bisa merusak rasa keautentikan rasa makanannya. Gitu tuh Foodies. Nah, pastinya udah, yuk kita lanjut ke pizza. Foodies, pizza dengan taburan jamur yang super banyak ini namanya pizza Il Fungo. Buat yang suka mushroom, you have to try this. Mushroomnya berasa banget dan emang bener kata si chef, dia bukan saus ya tapi tomat. Jadi ketika kita makan ini gabungan antara si jamur dengan tomatnya itu mix banget di lidah. Sama kejunya ada asinnya sedikit. Jadi mantap semantap-mantapnya. Tipe roti pizza yang otentik Italia ini ya tipis kayak gini nih Foodies. Meski tipis, bagian yang garingnya hanya ada bagian pinggir pizzanya aja. Sedangkan bagian dalamnya masih lembut banget. Gimana lidah kamu udah mulai bisa meraba-raba belum nih kayak apa nikmatnya pizza di sini? Belum ya? Ya udah sih kalau belum mending kamu datang langsung aja ya. Tapi harus reservasi dulu nih Foodies karena tempat makannya terbatas banget. Oh iya, kalau mau online juga bisa ke Foodies. Catat aja nih Foodies, El Gusto Pizza buka setiap hari kecuali hari Senin, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 siang. Untuk harganya mulai dari 58.000 sampai 110.000 ya. Super worth it lah untuk seharga makanan otentik yang biasanya cuma bisa didapetin di restoran dengan harga yang wah mungkin 2 sampai 3 kali lipat ya Foodies. Ya kan, cus datang ke sini ya sama keluarga, pacar atau gebetan kamu, cus. Dan ini the first and the only Italian halal food in Indonesia. Jadi ini masakan Italia halal yang pertama di Indonesia. So, aku tunggu kamu di sini. Bayarin ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Wah.